Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini kita akan mencoba melanjutkan KBM kita. Sebelumnya, kalau kalian tanya, ini saya sedang melakukan syuting ini malam-malam hari ya. Ini ya. Ya, bisa dilihat suasana SMA Negeri 1 Kutasari kalau malam hari itu seperti ini ya, guys. Kita akan menggunakan ruang perpustakaan ya untuk melakukan KBM kita. Oke, guys, hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang trigonometri, apa sih sebenarnya arti dari trigonometri itu? Nah, kalian bisa search di Google ya, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani ya. Dia terdiri asalnya itu terdiri dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Trigono itu adalah segitiga, kemudian metri adalah pengukuran. Jadi trigonometri ini adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang pengukuran sudut-sudut yang ada dalam segitiga gitu. Nah, trigonometri seperti apa yang nanti akan kita bahas di pelajaran kita kali ini? Yuk kita saksikan pemaparan materi dari saya. Oke, guys, kita mulai dari sesuatu yang paling dasar ya, trigonometri yang paling dasar. Perhatikan di sini kita ke identitas trigonometri dulu. Nah, waktu kalian kelas 10 ya, jika saya mempunyai sebuah segitiga, saya kasih nama A, B, C. Nah, ABC ini adalah sebuah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya itu adalah di B. Nah, kemudian saya punya alfa sudut ACB. Ini saya kasih nama sudut alfa. Nah, kita bisa menentukan nilai sin alfanya. Itu dari mana? Dari perbandingan sudut panjang sudut yang ada di depan. Di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya gitu. Maka biasanya ini kita kasih supaya dapat diingat gitu ya, mudah diingat, kita kasih nama ini sin de mi. Sinus itu adalah depan per miring, sisi miring, maka ini adalah depannya. Ini adalah sisi depannya, panjangnya berapa, sisi miringnya kita tahu bahwa di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring gitu ya. Jadi sisi miring itu bukan karena dia miring, bukan, tapi karena sisi yang ada di depan sudut siku-siku itu dinamakan sisi miring gitu ya. Nah, kemudian untuk kosinus alfanya, maka kita sisi samping per sisi miring gitu. Jadi ini adalah sampingnya, samping sudut. Kalau ini adalah depan sudut, sini adalah samping sudut gitu. Maka kita kasih ini dengan kosami. Kos itu samping per miring, perbandingan. Kemudian ada terakhir yaitu tangen. Tangen alfa itu sisi di depan sudut per sisi samping. Kita tulis tandesa begitu. Nah, nanti tinggal kita lihat ya. Kalau saya ini adalah beta gitu, maka yang ada di depan beta
itu adalah sisi depannya. Nah, berarti yang di sini tuh sudah bukan samping lagi, ini adalah depannya beta gitu. Kalau ini adalah sampingnya alfa. Jadi nanti tergantung sudut pandang mana yang dia ditanyakan. Begitu ya. Jadi untuk memperjelas ya. Jadi kalian harus jangan sampai kebalik-balik ya, depan mana, miring mana, samping mana begitu ya. Oke. Nah, dasar dari ini kan namanya segitiga siku-siku. Pasti kalau segitiga siku-siku itu dia menggunakan yang namanya teorema Pythagoras ya, betul. Teorema Pythagoras itu bunyinya gimana? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini nanti kita akan menggunakan rumus ini dalam perhitungan-perhitungan yang akan kita dapati. Seperti itu ya. Itu yang pertama seperti itu. Nah, selain sinus, kosinus, dan tangen yang tadi kita sudah ketahui semua rumusnya, maka kita juga ada yang namanya ini kosekan ya, kosekan alfa. Ada namanya sekan alfa, ada namanya kotangen alfa. Nah, begitu. Ini jangan sampai lupa juga. Kalau kosekan atau biasa ditulis kosek gitu ya, kosekan alfa itu adalah sinus alfa gitu nilainya. Kalau sekan atau kita bisa menulisnya dengan sek begitu, sek alfa atau bagian sekan alfa itu sama dengan kosinus alfa. Kemudian kalau kotangen itu tangen alfa. Nah, ini jangan baru ya. Ini kos, sek malah kos gitu kan ya, salah ya. Kalau kotan memang sepertangan, tapi kalau kosek alfa sinus, jangan sampai kebalik-balik. Nah, dalam trigonometri kita ada namanya identitas trigonometri. Ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kalian hafalkan atau kalian ketahui. Jangan sampai lupa. Kita mulai dari ini. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 gitu. Nah, kalau ini saya bagi dengan sinus kuadrat alfa, maka nanti kita bisa menurunkan menjadi rumus yang kedua. Apakah rumus yang kedua? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ini nanti semua elemen-elemennya dibagi dengan sinus kuadrat ya. Sinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa itu berapa? Oke, 1 ya kan. Cos per sin itu apa? Oh ya, saya lupa. Sebelum itu, ini kita tahu kalau tangen alfa itu adalah sinus alfa per cos alfa. Gitu ya. Jadi kalau cos per sin berarti apa kalau cos per sin? Nah, ini kan dibalikan ya. Tangannya juga dibalikan ya, berarti sepertangan. Sepertangan itu apa? Kotangen. Nah, berarti ini kotangen alfa. 1 per sin itu apa? Kosek kuadrat alfa. Nah, begitu. Kemudian kalau rumus yang pertama ini kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa, nanti ini bisa menjadi rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga gimana coba? Maka kita lihat sin bagi cos, sin per cos. Ini kan tangen kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1 seper cos sekan. Oh, ya kan? Bisa dari rumus yang pertama kita bisa melihat
menurunkan menjadi rumus kedua dan rumus ketiga. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kalian hafalkan atau kalian pahami, begitu. Nah, itu tadi adalah beberapa rumus-rumus identitas trigonometri yang kita harus kuasai ya. Nah, tiba saatnya kita akan menggunakan rumus-rumus tersebut dalam pembuktian identitas trigonometri. Seperti apa soalnya, kita lihat ya. Jadi, buktikan identitas trigonometri berikut ya. 1. Sinus X dikalikan cosinus X dikalikan cosec X dikalikan secant X itu sama dengan 1. Nah, kita akan membuktikan apakah benar soal ini sinus X dikalikan cosinus X dikalikan cosecant X dikalikan secant X itu akan sama dengan 1. Nah, langkahnya yang pertama adalah ini adalah terdiri dari bagian ya. Yang pertama ini adalah ruas kiri kan ya. Dan ini adalah ruas kanan. Nah, bagaimana kita merubah dari ruas kiri ini menjadi sama dengan ruas kanan? Kita perhatikan ya. Saya mau menggunakan ruas kiri saja ya. Ruas kiri kita kan ini ya. Sinus E, cosinus E, cosec E, secant X. Nah, sinus, cosinus, cosec, secant. Kita cek lagi ya, ingat-ingat lagi soal rumus-rumus trigonometri yang tadi sudah kita pelajari. Ini mana yang bisa kita rubah? Sinus kah, cosinus kah, cosec atau secant? Oke. Ternyata yang bisa kita rubah adalah cosec sama secantnya. Kita rubah. Sinus X dikalikan cosinus X, cosec itu seper sinus. Nah, kita rubah menjadi cosec itu seper sinus. Secant itu seper cos X. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kan sinus X dikalikan cos X dikalikan seper sin X dikalikan seper cos X. Nah, ini kan sama. Sinus X dikalikan seper sinus X ketemunya berapa? 1 kan? Cosinus X dikalikan seper cosinus X ketemunya berapa? 1. Oh, begitu. Jadi 1 dikali 1, 1. Ternyata sama dengan ruas kanan. Jadi ini terbukti. Begitu. Kayaknya gampang ya. Mudah. Nah, kunci dari kita bisa membuktikan identitas trigonometri ini adalah tips dari saya adalah kalian harus benar-benar kreatif ya. Jadi kita tadi tahu ya rumus-rumusnya, ada tangen, ada kotangen, ada secant, cosekan dan sebagainya ya. Sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam persamaan-persamaan trigonometrinya. Kita rubah ke dalam ruas kanan sama enggak sama ruas kiri begitu. Nah, itu yang dibutuhkan adalah kekreativitasan kalian gitu. Jadi semakin kalian kreatif menemukan bagian mana ya yang harus saya rubah, bagian mana ya yang nanti seperti ini, nah itu nanti ketemu. Makanya untuk mengerjakan soal ini tidak ada rumus yang pasti. Jadi mungkin cara saya itu akan berbeda dengan cara kalian gitu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, ini nomor 2 soalnya. Cos X dikalikan dengan secant X dikurangi cos X itu sama dengan sinus kuadrat X. Nah, kita akan merubah bentuk ini ya, ruas kanan menjadi ruas kiri atau ruas kiri menjadi ruas kanan. Nah, biasanya kita itu akan merubah dari ruas kiri ke ruas kanan.
seperti itu. Biasanya lebih gampang itu yang di ruas kiri kita rubah sehingga nanti akan menujunya sama dengan ruas kanan. Kita tulis lagi ya untuk yang ruas kiri, cos X dikalikan secant X dikurangi cos X. Nah, mana sih yang bisa kita rubah ya dari cos, secant, cos? Ternyata yang bisa kita rubah adalah sekannya ya. Nah, maka kita rubah. Secant itu tadi apa? Ya, secant itu seper sin apa seper cos? Seper cos ya. Nah, begini. Nah, ini udah cos X dikalikan seper cos X dikurangi cos X. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Kita tinggal ya mengalihkan saja ini. Kita kalikan cos X dikalikan seper cos X, ketemunya 1. Terus cos X dikurangi cos X dikalikan min cos X, jadinya min cos kuadrat X, begitu. Nah, kemudian ini hasil akhirnya kita harus mengarahkan ke sin kuadrat X. Nah, gimana ya caranya ya? Ayo, ada ide? Kalian bisa mungkin? Nah, ternyata, ayo masih ingat gak rumus sebelumnya? Kan rumus sebelumnya ini sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1, ya kan? Kemudian kalau sinus kuadrat X jadinya gimana? Saya tanya sinus kuadrat X itu sama dengan apa? Sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Oh, ternyata 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sinus kuadrat. Nah, sama nggak dengan ruas kanan? Sama. Jadi terbukti gitu. Jadi kita butuh merubah rumus yang pertama kita tadi, jadi dirubah sehingga kita ketemu bentuk yang lain, begitu. Gampang kan? Oke, sekarang soal yang ketiga. Contoh yang ketiga. 2 dikurangi sinus kuadrat A dibagi cos A sama dengan secant A ditambah cos A. Nah, terserah kita mau pakai ruas kanan atau ruas kiri. Sekarang saya masih tetap pakai ruas kiri saja lah ya. Ruas kiri itu enak kok, nanti biar tidak bingung begitu. Nah, 2 dikurangi sinus kuadrat A per cos A, maka kita akan rubah rumus ini. Nah, ini mana yang bisa kita rubah? Ternyata yang bisa kita rubah adalah yang ini nih, sinus kuadrat A-nya kan ya? Masih ingat kan? Sinus kuadrat itu tadi rumusnya apa? 1 min cos kuadrat A, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita buka kurungnya ya. Jadi 2 dikurangi 1, awas hati-hati, plus cos kuadrat A per cos A. Nah, kemudian 2 dikurangi 1 berapa? 1 kan? 1 plus cos kuadrat A per cos A. Nah, sampai di sini saya tulis di sebelah sini biar gampang. Ini mana lagi yang kita mau rubah supaya nanti hasilnya secant sama cos. Kalau kita rubah cos kuadrat A nya jadi 1 min sin kuadrat, nanti balik lagi ke sini kan, begitu. Terus gimana ya caranya ya? Ayo, ada ide? Nah, ini dibutuhkan kreativitas kalian nih. Nah, ternyata seperti ini. 1 ditambah cos kuadrat A dibagi cos A. Saya analogikan begini dulu ya. Misalkan saya punya 8 ditambah 4 dibagi 2.
itu gimana sih? Ini kan 12 ya, per 2 sama dengan 6. Nah, bisanya ketemu 6 itu gimana sih? Ternyata kan berarti 8 dibagi 2 gitu kan, ditambah 4 dibagi 2 kan, seperti itu sebelum sampai ke sini. Kalau ada apa soal penjumlahan kan begitu, jadinya 8 dibagi 2 4 dibagi 2 itu 2 jadinya 6 kan begitu. Nah, sama dengan yang ini, 1 ditambah cos kuadrat A per cos A itu artinya apa? 1 per cos A ditambah cos kuadrat A per cos A. Nah, gitu. Seper cos itu apa? Seper cos itu secant. Oke. Cos kuadrat A dibagi cos A, cos A. Nah, sama nggak? Oh, sama. Jadi terbukti. Nah, begitu. Gampang kan? Gampang. Oke, sekarang soal terakhir ya. Pembahasan soal terakhir yang nomor 4. Tangan X dikurangi 1 dibagi dengan 1 min kotan X sama dengan tangan X. Begitu. Kita kerjakan. Saya pengen dari garis kiri lagi. Itu adalah tangan X dikurangi 1 per 1 min kotan X. Nah, kita lihat ini tangan, ini kotan ya, kemudian nanti kita arahnya ke tangan begitu. Jadi mana yang kita rubah, tangan kah apa kotangannya? Ternyata kotangannya yang kita rubah ya. Oke, kotangan itu kita rubah jadi apa? Seperti tangan ya, betul. Kemudian kalau sudah sampai sini gimana? Mana yang kita kerjakan lagi? Ternyata kita bisa mengerjakan yang ini, ya kan? Atas lanjut. Nah, ini kan seperti dalam pecahan ya. 1 dikurangi sepertangan. Maka kita kalau mengerjakan penjumlahan pecahan seperti ini berarti diapain? Disamakan penyebutnya gitu. Ini anggap 1 kan? Begitu. 1 sama tangan X gitu kan, berarti tangan X. Nah, tangan X bagi 1 tangan ya, kali 1 bagi tangan. Tangan X bagi tangan 1 kali 1 gitu. Nah, kemudian setelah ini kita ngapain? Nah, masih ingat kan kalau ada pembagian bertingkat? Kalau ada pembagian bertingkat dulu waktu SD gimana? Kalau SD kalau ada pembagian bertingkat maka yang penyebutnya ini kita balik, kemudian yang pembagian jadi perkalian gitu. Jadinya ini sama dengan tangan X min 1 dikalikan gitu kan, dikalikan tangan X nya jadi di atas per tangan X min 1. Nah, begitu. Ini udah ketemu nih. Gimana? Tangan X min 1 dikalikan tangan X per tangan min X. Tangan X min 1. Ini kan sama. Ya kan? Bisa kita coret-coret lah ya. Sebenarnya kan kita sederhanakan. Ketemunya tinggal tangan X ini. Terbukti kan? Terbukti. Gitu. Nggak ada yang susah kan? Gampang. Oke, guys, look, halo guys, ini enak ini posisinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pembuktian identitas trigonometri. Nah, maka tugas kalian adalah kerjakan soal-soal yang akan saya berikan kepada kalian. Seperti perjanjian kita di awal, maka silakan kalian mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Oke guys,
materi kali ini hanya sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke guys, karena waktu kita sudah cukup sampai di sini, maka kita akhiri saja. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya, dan semoga tadi yang telah saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.